Uniknya malah Arya tuh nggak terlalu kenal saya. Arya cuma bingung-bingung aja dikit, nih orang siapa sih. Kalau bapaknya ibunya, halo Mas Aderai. Semua keluarganya, pamannya semua seneng. Aryanya bingung, nih orang siapa nih. Sebenarnya saya yang bersyukur bisa bertemu Arya karena memang kebetulan saya punya sarana fasilitas olahraga kebugaran ya, pusat kebugaran yang mungkin saya anggap sebagai pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya adanya di Bandung, kebetulan tidak jauh berdekatan dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang juga memang kebetulan pada saat itu Arya dilarikan ke sana. Nah, waktu saya mendengar berita itu, apalagi urusannya tentang masalah berat badan. Kita tahu, kalau sahabat Dreams tahu, kalau kita bicara statistik kesehatan di Indonesia itu kelebihan berat badan menjadi salah satu penyebab daripada berbagai penyakit tidak menular ya. Seperti misalnya jantung, stroke, diabetes, hipertensi, kanker dan sebagainya, itu nomor satu disebabkan karena kelebihan berat badan. Karena kita sudah sering melakukan hal ini pada banyak orang, saya cuma berpikir saja mungkin ada yang bisa saya kontribusikan atau saya bantu, mungkin bisa share terutama kepada keluarga Arya karena Arya kan masih kecil, umur 10 tahun. Nah, saya pikir kalau ada istilah yang mengatakan bahwa bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat dan masyarakat yang sehat berasal daripada keluarga yang sehat, dalam hal ini yaitu adalah orang tua yang sehat, maka saya pikir kenapa nggak saya sharing dengan orang tua Arya. Nah, kebetulan pada saat itu memang tidak diperbolehkan orang untuk mengunjungi Arya, tapi karena saya bersyukur, terima kasih kepada pada saat itu saya memberanikan diri aja main masuk aja sendiri dan ternyata papahnya Arya yang kebetulan juga profesinya sebagai seorang security juga, mungkin papahnya Arya sangat menghargai saya, jadi masuk aja Mas Ade, yuk kita kenalan. Jadi akhirnya saya berkenalan sama mereka dan pada saat itulah saya bisa mendengar tentang apa permasalahan yang sesungguhnya waktu itu, yaitu pola perilaku Arya yang mungkin saya pikir itu yang bisa dirubah. Nah, makanya kenapa sejak itu akhirnya saya berpikir kenapa nggak coba saya bantu. Dan menurut saya sih nggak ada keinginan apa-apa ya, kalau bisa bantu ya bagus, kalau misalnya belum bisa ya nggak apa-apa. Kalaupun juga hasilnya bagaimana itu sama sekali di luar kuasa saya juga. Tapi saya pikir kalau kita ngelihat dari apa yang terjadi hari ini, mungkin itu satu yang kita syukuri gitu ya. Terakhirnya tiba-tiba bisa turun 110 kg, tapi memang kembali lagi ada sebuah mentalitas kita ketika kita selalu beranggapan adalah bahwa sebuah kesuksesan atau kegagalan itu selalu ada kambing hitamnya. Nah, jawabannya sebenarnya tidak, lebih kepada akumulasi daripada berbagai perilaku, termasuk perilaku Arya itu sendiri. Jadi didukung oleh dokter, didukung oleh rumah sakit, didukung oleh keluarga, teman-teman, lingkungan, termasuk mungkin ada salah satu peran saya di sana. Saya rasa waktu pertama kali melihat Arya, sebenarnya di satu sisi kalau saya pikir kan mungkin ada rasa sedikit, aduh kasihan ya, masa ada anak yang harus mengalami pengalaman seperti ini. Tapi di sisi lain sebenarnya ada rasa bersyukur juga waktu saya melihat Arya, karena Arya memiliki organ tubuh yang masih sangat sehat. Saya waktu itu bertemu dengan dokternya juga bilang ini semuanya dalamnya masih sehat. Saya bisa membayangkan kalau saya bertemu dengan orang dengan berat se-Arya hampir 200 kg, tapi dengan umur 20 atau 30 tahun atau bahkan misalnya lebih dari 30 tahun, mungkin saya harus angkat tangan karena saya pikir juga tentu agak sulit gitu ya, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Tapi kebalikannya waktu saya melihat Arya, sebenarnya saya melihat ada sebuah harapan. Kenapa? Karena Arya sendiri sama sekali tidak memiliki asumsi apa-apa terhadap situasi itu. Dia seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Dia cuma beranggapan waktu saya datang, saya udah bawa bola, udah bawa sepatu, bawa dumbbell, saya bawain udah langsung. Dia mainkan itu ibarat seperti kalau orang lain nanya kan dulu. Banyak asumsinya, oh apa saya harus gini, apa saya harus begitu atau apa. Tapi Arya sama sekali dia sangka itu kayak gift mainan aja, yang ada dia main-main sama saya, ikutan dumbbellnya diangkat-angkat dan sebagainya. Akhirnya itu jadikan sebagai sebuah permainan. Nah, hal itulah kalau teman-teman tahu bahwa itu sesungguhnya yang menurut saya salah satu kunci daripada keberhasilan Arya, yaitu adalah Arya sama sekali tidak punya asumsi, terutama yang melemahkan hati terhadap situasi dia. Yang ada di diri dia yang saya lihat pada saat itu adalah dia tuh pada dasarnya kepengen main sama seperti anak-anak kecil yang lainnya. Cuma bedanya
kok ini kayak dia ibaratnya dia kayak tertelan dengan gumpalan lemak yang begitu banyak, tapi di dalamnya adalah saya bisa melihat seorang anak kecil, bocah yang hobi senang lari, bermain. Dan ketika saya tanya waktu itu sama Arya mau jadi apa kalau udah gede? Mau jadi pemain bola gitu ya. Dan kebetulan klub bolanya Arya sama saya kebetulan satu favoritnya sama ya, sama-sama Liverpool, sama-sama Persib. Wah, hebat, pas gitu ya, jadi klub. Kalau saya pribadi terus terang saya tidak setuju dengan memberikan penghargaan pada saat dimana kita lagi susah, lagi sulit, atau lagi seperti itu ya. Ibarat kita kilaf membunuh ratusan orang, lalu kita diberikan rekor, selamat ya, kamu menjadi orang pertama yang bisa bunuh 100 orang dalam satu hari. Saya rasa bukan ide baik, sama aja kayak mungkin analoginya seperti itu. Jadi saya pikir saya tidak sepaham dengan penghargaan tersebut, tapi bersyukur dengan Arya sekarang bisa kembali, ya mudah-mudahan ya bisa normal ya. Tentu saya berharap lah jangan nanti malah jadi turun, akhirnya kekurangan gizi, itu juga bukan ide yang baik. Makanya itu juga tantangan buat ke depan. Kalau nanti Arya badannya tambah sehat ya, penampilannya tambah baik, ya kita bisa dapetin penghargaan itu yang sesungguhnya sekarang ya, yaitu adalah sebagai orang yang memiliki improvement terbesar, terbaik di Indonesia. Kenapa tidak? Itu saya ingat waktu Arya masih 200 kiloan, tiap berapa kali itu diundang media, terus bolak-balik ke sana kemari, pulang dari wawancara yang ada berat badannya tambah naik gitu ya. Dan juga saya melihat ada satu kesenangan secara psikologis ketika justru malah diliput oleh banyak orang seolah-olah menjadi selebriti sesaat. Nah itu yang makanya kenapa saya pada saat itu agak merasa terganggu dengan situasi itu, dan saya ngomong secara hati ke hati dengan orang tua Arya untuk bilang bahwa kalau kita terus-menerus seperti begini, saya bilang kita nanti Kang Ade Sumantri ya bapaknya, waktu itu saya bicara sama bapaknya, saya bilang Kang Ade hanya akan menemukan Arya nanti pagi-pagi bangun udah nggak bernyawa lagi. Kalau kayak gini kita nggak bisa seperti ini ya. Boleh media meliput dan sebagainya, bahkan memberikan rekor anak tergemuk sedunia lah dan sebagainya, seolah-olah sebuah penghargaan yang harus kita banggakan. Jawabannya malah kebalikannya. Kalau buat saya itu sebuah kemaluan ya yang luar biasa harusnya. Tapi ya apapun juga, dari situ saya bersyukur bisa dapat kesempatan, dan saya berterima kasih pada Kang Ade dan Ibu yang pada saat itu menerima saya dengan baik, udah seperti keluarga sendiri, dan akhirnya benar-benar paham, iya ya, yuk mulai sekarang kita pikirin apa yang bisa kita lakukan ya buat Arya. Kalau ibu tetap di rumah, kasihan Arya, udah kasih aja tuh semua, mulai makanan-makanan berproses, minuman-minuman gula dikasih terus-menerus, mau sampai kapan? Nanti akhirnya hanya menyenangkan anak saat itu, tapi terakhirnya kita akan sedih selamanya karena kita akan kehilangan anak itu. Saya ada satu niatan itikat, dan ternyata saya bisa memberikan itu kebaikan, kesenangan itu pada diri saya. Ternyata badan saya sehat sampai hari ini. Nah saya pikir kenapa nggak saya bisa berbagi pada banyak orang, termasuk juga kebetulan pada saat itu adalah kepada Arya. Jadi kalau istilahnya adalah mau bumi itu terima kasih atau tidak terima kasih, mau planet Pluto terima kasih atau tidak terima kasih, mau planet Mars terima kasih atau tidak terima kasih, matahari tetap akan bersinar gitu loh. Jadi saya pikir ada istilah yang mengatakan bahwa demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberi susu, dan demi yang lain itulah hidup manusiamu, katanya kan seperti itu. Ini kalimat yang saya kutip dari Bhagavad Gita sih sebenarnya, sebuah nasihat dalam sebuah nyanyian yang diberikan oleh Krishna pada Arjuna ya, sebuah cerita yang mitologi yang saya rasa bisa kita pakai untuk semua orang, yaitu adalah bahwa kembali lagi sama sekali saya pikir kita tidak perlu pamrih ya dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya bagi kita. Mungkin uang tuh bisa habis ya, kalau kita kasih habis nanti uang kita, atau kita mau kasih apa, tapi kalau kebaikan itu nggak pernah habis dari diri kita. Jadi saya pikir itu sesuatu yang menyenangkan, panggilan hati kita, panggilan hati saya juga. Jadi dan kebetulan memang kemampuan saya adanya di situ. Kalau seandainya Arya punya penyakitnya lain, bukan urusan kegemukan atau punya masalahnya lain, mungkin saya juga nggak bisa bantu gitu. Nah kebetulan karena
urusannya tentang masalah pola hidup atau pola perilaku yang kebetulan memang itu bidang saya. Jadi saya bersyukur dan terima kasih. Jadi sama sekali kalau buat saya nggak ada harapan apa-apa. Saya pun juga nggak nyangka terus terang kalau Arya hari ini tuh bisa sampai turun sampai 100 kg itu saya juga nggak nyangka. Saya cuma berharap ke depannya mudah-mudahan Arya Permana bisa jadi benar memberikan penguatan hati kepada semua orang. Yang tadinya nggak rajin olahraga jadi rajin olahraga, yang tadinya nggak diet jadi mau ngatur pola makan, yang tadinya pikir udah putus asa, aduh saya nggak bakal turun lah, padahal putus asa nggak bisa turun 3 kilo, begitu ngeliat Arya turun 110 kilo, waduh buset jauh banget ya, kayaknya berarti saya pasti bisa. Nah jadi pasti bisa, ibaratnya cayo, ibaratnya semua kayak semangat orang itu semuanya artinya tertranslate di dalam cerita Arya Permana ini.